Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beauty Kartika Lubis dari kelas MBS 18A dengan NIM 41803090 yang akan menjawab soal UAS kewarganegaraan. Soal yang pertama adalah apa perbedaan kedaulatan Tuhan dalam pandangan teokrasi negara barat dengan kedaulatan Tuhan dalam pandangan Islam. Kedaulatan Tuhan dalam pandangan teokrasi negara barat merupakan kedaulatan yang memperwujudkan Tuhan dalam praktik yang dijelmakan kepada pribadi kepala negara ataupun hukum yang penafsirannya dikuasai oleh kepala negara, atau juga bisa disebut sebagai kepala negara merupakan wakil Tuhan. Sedangkan kedaulatan Tuhan dalam pandangan Islam merupakan kedaulatan yang mengikuti perintah dan larangan dari Allah dengan sumber Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua peraturan negara itu mengikuti perintah Allah. Soal yang kedua adalah apa saja model pengangkatan kepala negara yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Pengangkatan ke presiden pertama Indonesia dilakukan melalui sidang musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian setelah presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno menjabat, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto yang disahkan melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah Soeharto menjabat selama 7 periode, kemudian pengangkatan presiden dilakukan dengan pemungutan suara dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah hingga pada masa Megawati, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan itu berlangsung hingga saat ini. Soal yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui tentang ahlil halli wal aqdi. Ahlil halli wal aqdi merupakan orang yang bertindak sebagai wakil umat yang wajib mengetahui kredibilitas dan kapasitas calon pemimpin di tengah masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam membaiatnya. Tugas ahlil halli wal aqdi adalah memilih khalifah, imam, atau kepala negara dengan terlebih dahulu menanyakan kepada calon pemimpin mengenai keridhaan serta persetujuan ketika dipilih menjadi seorang pemimpin. Soal yang keempat adalah apakah negara penting dalam Islam? Jawabannya adalah sangat penting karena Islam memiliki prinsip pembentukan negara. Maka prinsip tersebut digunakan dalam negara dengan konsep khalifah, daulah, dan hukumah. Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut saling membutuhkan, di mana agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agamanya. Begitu juga sebaliknya, negara membutuhkan agama, membutuhkan Islam untuk membina moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Soal yang kelima adalah apakah khalifah memiliki perbedaan dengan sistem presidensil? Untuk sistem khalifah sendiri merupakan sistem politik dan pemerintahan dari Tuhan oleh manusia dan untuk manusia. Sistem khalifah juga dirancang, dibentuk, dan diciptakan oleh Tuhan, sehingga sistem khalifah tidak akan pernah mengalami perkembangan. Peraturan yang ada dalam sistem khalifah juga mutlak dari Tuhan atau agama dan dijalankan oleh manusia. Sedangkan sistem presidensil merupakan sistem politik dan pemerintahan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Sistem presidensil juga dibentuk, dirancang, dan diciptakan oleh manusia dan dijalankan oleh manusia. Sehingga karena diciptakan oleh manusia banyak terjadi penyimpangan
di mana penyimpangan tersebut dinilai relatif dan mengikuti manusia. Kemudian soal yang keenam adalah apakah teori Asobiah memiliki perbedaan dengan konsep nation state? Perlu diketahui bahwa teori Asobiah merupakan rasa sosial atau rasa solidaritas yang timbul atas kejadian masa lalu. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, nation state tidak akan muncul tanpa adanya rasa solidaritas seperti pengertian dari teori Asobiah itu sendiri. Jadi teori Asobiah merupakan awal dari munculnya konsep nation state. Sekian jawaban UAS kewarganegaraan dari saya.